Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 1. Oke lah, nggak usah banyak mang ming meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ketika Lindong yang berada di langit, dia berkata, "Kalian telah kalah." Arena di tempat ini yang awalnya tenang, sekarang telah berubah menjadi kegemparan. Banyak orang segera membuka bibir mereka dan mencoba menenangkan keterkejutan di dalam hati mereka. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa hasilnya akan muncul begitu cepat antara pertarungan Lindong melawan duo Zoe. Awalnya mereka semua mengira bahwa pertarungan ini akan berlarut-larut sebelum menentukan seorang pemenang. Namun kenyataannya berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Di arena pertarungan sendiri, raut wajah dari duo Zoe juga sangat terkejut sebelum pada akhirnya mereka mendapatkan kesadarannya kembali lalu mengatakan, "Kita telah kalah." Kedua wajah dari duo Zoe kini telah berubah menjadi cukup pucat. Pada akhirnya mereka berdua pun mengakui kekalahan ini, sementara ekspresi yang muram kini telah muncul dalam tatapan mata dari trio Komandan Naga Langit. Mereka pun kemudian mengatakan, benar-benar energi mental yang sangat sombong. Meskipun trio Komandan Naga Langit ini hanya menjadi penonton antara pertarungan Lindong melawan duo Zoe, tapi mereka bisa merasakan tubuh mereka menjadi sangat dingin ketika melihat kekuatan energi mental dari Lindong. Hal ini membuat mereka bertiga berpikir, jika serangan seperti itu ditunjukkan pada salah satu dari mereka, kemungkinan mereka bertiga akan mendapatkan luka yang cukup parah jika mencoba untuk memblokirnya. Tatapan mata dari trio Komandan Naga Langit hanya melihat pada Lindong dengan emosi yang cukup rumit dalam tatapan mata itu. Pertama kalinya mereka bertemu dengan Lindong. Pada saat itu Lindong harus menggunakan berbagai teknik sebelum akhirnya bisa mengimbangi kekuatan mereka bertiga. Namun hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, Lindong yang dulunya bukan apa-apa di dalam tatapan mata mereka sekarang telah benar-benar menutup celah yang kemudian melampaui trio Komandan Naga Langit. Tingkatan kekuatan seperti ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Memikirkan hal ini saja membuat trio Komandan Naga Langit menarik nafas dalam-dalam. Dengan kekuatan Lindong saat ini, mereka bertiga tidak memiliki alasan untuk tidak tunduk pada Lindong. Dan akhirnya mereka benar-benar menerima Lindong sebagai pimpinan sejati dari Istana Empat Titan. Hal ini sudah tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa Lindong adalah penatua hukuman suku naga. Sementara Lindong sendiri masih melayang di langit, raksasa yang ada di belakangnya secara perlahan menghilang. Segera setelah itu, sinar matahari kembali menyinari tempat ini. Detik berikutnya, uap putih pun dikeluarkan dari dalam mulut Lindong karena dia bisa merasakan bahwa energi mentalnya telah melonjak di dalam istana Niwan. Ekspresi puas juga telah muncul di raut wajah Lindong kali ini. Setelah dirinya menjadi Grandmaster Simbol, maka kekuatan dari energi mentalnya telah mengalami transformasi secara drastis. Selain itu, Lindong saat ini hanya berada di Grandmaster Simbol tingkat awal. Yang bisa menandingi kekuatan Lindong hanyalah orang-orang tahap samsara yang telah menyentuh riak energi reinkarnasi seperti tetua Zuli dari suku Martin Langit. Namun, seluruh kekuatan samsara di bawah tahap itu tidak akan mampu untuk melawan Lindong saat ini. Pelatihan yang cukup pahit selama 10 tahun lebih di dalam api penyucian akhirnya tidak sia-sia. Tubuh dari Lindong segera mendarat di tanah. Dia tersenyum ke arah Zoe dan juga Zoli yang terlihat cukup tertekan, dan kemudian Lindong pun mengatakan, "Terima kasih banyak karena kalian telah mengizinkanku untuk menang." Sebelumnya, Zoe bersaudara ini terlalu arogan. Oleh karena itu, Lindong tidak punya pilihan lain selain bertindak keras dan menunjukkan kekuatannya untuk membuat mereka berdua menjadi tunduk. Jika tidak, maka kemungkinan mereka masih akan tetap arogan seperti biasanya. Ketika mendengar kata-kata dari Lindong, Zoe pun segera menjawab dengan nada suara yang cukup sopan.
sementara keangkuhan di dalam diri mereka telah benar-benar lenyap. Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah orang yang cukup bangga dengan kekuatan mereka sendiri di dalam Istana Empat Titan. Trio Komandan Naga Langit hanya bisa dianggap setara dengan duo Zoyi ini. Oleh karena itu, ketika mereka berdua datang ke tempat ini, mereka sebenarnya menolak untuk tunduk. Namun, duo Zoyi ini tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Istana Empat Titan memiliki orang yang cukup menakutkan, dan itu adalah Lindong. Tidak lama kemudian, Lindong pun berkata, "Karena kalian berdua tertarik untuk bergabung dengan Istana Empat Titanku, maka kalian berdua akan aku angkat menjadi penatua. Sementara bawahan-bawahan kalian itu juga akan menjadi bagian dari Istana Empat Titan ini. Namun, kalian berdua dan juga bawahan kalian harus mematuhi aturan setelah bergabung dengan Istana Empat Titan ini, karena kami tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang tidak mau mematuhi aturannya." Duo Zoyi itu hanya bisa menganggukkan kepala mereka, karena kali ini mereka benar-benar mengerti bahwa sebenarnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendisiplinkan bawahan mereka itu. Hal ini membuat bawahan dari duo Zoyi terlihat seperti gerombolan. Namun, ketika mereka sudah bergabung dengan Istana Empat Titan, bagaimanapun juga, gerombolan ini pasti akan menjadi cukup teratur. Karena jika mereka tidak mengikuti aturan yang ada di tempat ini, maka Istana Empat Titan hanya bisa melenyapkan orang-orang dari duo Zoyi. Kelompok dari trio Naga Langit kali ini menghela nafas dalam-dalam ketika pada akhirnya mereka melihat duo Zoyi telah benar-benar menyerah. Dan mereka juga cukup terkesan dengan tindakan dari Lindong. Sementara Lindong pada saat ini segera menoleh ke arah kelompok trio Komandan Naga Langit. Sebelum akhirnya Lindong mengatakan, "Mulai hari ini dan juga seterusnya, tingkatkan intensitas dari latihan Istana Empat Titan. Karena sebuah peristiwa besar akan segera terjadi di wilayah iblis ini, dan Istana Empat Titan tidak boleh melewatkannya." Lindong mengatakan hal ini karena dia sangat paham bahwa Istana Dewa Pelahap akan segera muncul dalam waktu kurang dari 1 bulan, dan itu pasti akan menyebabkan keributan di wilayah iblis ini. Oleh karena itu, Lindong harus membuat beberapa persiapan. Lebih jauh lagi, meskipun sebagian besar individu tidak tahu apa yang ada di dalam Istana Dewa Pelahap, tapi Lindong tidak mungkin bisa menyembunyikan informasi ini dalam waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, begitu informasi seperti ini terungkap, tidak ada yang tahu berapa banyak individu kuat yang akan berkumpul pada saat itu. Dan sepertinya bukanlah tugas yang mudah untuk berhasil mendapatkan warisan dari guru pelahap. Kelompok dari trio Komandan Naga Langit ragu-ragu sejenak, namun pada akhirnya mereka menganggukkan kepalanya karena melihat bahwa Lindong tidak berniat untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Detik berikutnya, Lindong melihat pada Naga Langit sambil mengatakan, "Komandan Naga Langit, kau saat ini bertanggung jawab untuk mengurus penatua Zoyi dan juga Zoli. Buat mereka berdua menjadi terbiasa dengan Istana Empat Titan, dan segera atur tugas untuk mereka berdua." Komandan Naga Langit pun menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah." Sementara Lindong tidak berlama-lama lagi di tempat ini. Setelah memberikan instruksi, dia kemudian berbalik dan berjalan menuju aula utama dari Istana Empat Titan. Hal itu segera diikuti oleh Xiao Diao dan juga Xiaoyan. Ketika melihat kepergian dari Lindong, Komandan Kera Emas hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, saudara Lindong ini benar-benar menjadi semakin tidak terduga. Sementara Komandan Elang Hantu hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Benar, aku juga tidak pernah menduganya. Hanya 3 bulan kita tidak melihatnya. Namun, kali ini dia telah berada di tahap Grandmaster Simbol." Mendengar ucapan dari dua komandan itu, Komandan Naga Langit segera mengatakan, "Sudahlah, hentikan membicarakan saudara Lindong. Karena di belakang saudara Lindong ada suku Naga dan juga suku Martin Langit. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Alasan kenapa suku 9 Phoenix tidak berani menyerang Istana Empat Titan kita setelah kita menendang Gunung Mang,
Semua itu adalah karena latar belakang dari saudara Lindong ini. Sebenarnya, Istana Empat Titan mampu melakukan apapun tanpa kita bertiga. Tapi Istana Empat Titan tidak mampu melakukan apapun tanpa adanya saudara Lindong. Mengingat bakat dari saudara Lindong, aku sangat yakin di masa depan nanti dia akan segera maju ke tahap reinkarnasi. Pada saat itu, siapa di dunia binatang iblis ini yang tidak akan mengenal namanya? Dan secara otomatis juga akan banyak orang mengenal Istana Empat Titan. Selama ini, kita bertiga telah berjuang keras untuk mendapatkan reputasi di seluruh wilayah iblis. Namun hal-hal yang kita lakukan sebenarnya hanya menjadi penguasa kecil di wilayah yang tidak terkenal. Oleh karena itu, aku pikir yang terbaik adalah kalian berdua memadamkan seluruh pikiran untuk memberontak. Dan kalian harus menyadari seperti apa saudara Lindong di masa depan. Mendengar kata-kata dari Komandan Naga Langit itu, Komandan Keramas dan juga Lang Hantu hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan pelan. Kita berpindah ke dalam aula utama, di mana di tempat itu ada Lindong, Xiaoyan dan juga Xiao Diao. Pada saat ini, Xiaoyan pun bertanya dengan nada suara yang gembira, "Kakak, apakah sebenarnya energi mentalmu telah berada di Grandmaster Symbol?" Lindong tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, lalu mengatakan, "Tepat sekali." Detik berikutnya, sambil memandangi tubuh dari Xiaoyan, Lindong pun menyipitkan mata, lalu dia bertanya, "Apakah Istana Empat Titan mengalami masalah selama aku meninggalkan tempat ini?" Ditanya seperti itu, Xiaoyan pun segera menjawabnya, "Tidak, kakak bisa yakin padaku. Trio Komandan Naga Langit itu mungkin memang kuat, tapi mereka juga individu yang cukup bijaksana. Oleh karenanya, mereka tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan selama di belakangku." Mendengar jawaban dari Xiaoyan, Lindong hanya bisa tersenyum karena dia merasa puas. Di masa depan nanti, Istana Empat Titan ini adalah pasukan yang akan dibawa Lindong ketika kembali ke wilayah Swan Timur. Jika sampai trio Komandan Naga Langit mencoba untuk membuat masalah di dalam Istana Empat Titan, maka yang akan dilakukan Lindong hanyalah menjatuhkan mereka bertiga. Sambil menggosok kepalanya, Xiaoyan pun kemudian mengatakan, "Kakak, tapi selama kau meninggalkan tempat ini, ada seseorang dari suku harimau telah datang dan mencariku belum lama ini." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Lindong pun cukup terkejut karena dia cukup tahu bahwa suku harimau itu merupakan salah satu dari 8 suku raja dan mereka juga cukup kuat. Lindong pun mulai menebak, sepertinya alasan dari orang suku harimau itu mencari Xiaoyan adalah karena Xiaoyan memiliki garis keturunan dari suku harimau iblis surgawi. Detik berikutnya, Xiaoyan pun segera berkata pada Lindong, "Orang yang datang mencariku itu adalah seorang tetua dari suku harimau. Dan dia mengatakan bahwa aku memiliki bakat yang besar serta bisa bersaing untuk mendapatkan posisi sebagai pimpinan suku harimau." Lindong pun cukup bingung dengan ucapan dari Xiaoyan, yang kemudian dia mengatakan, "Tetua itu datang memintamu untuk memperebutkan posisi sebagai pimpinan suku." Hal ini dikatakan oleh Lindong meskipun Xiaoyan itu memiliki garis keturunan dari suku harimau, tapi sebenarnya Xiaoyan tidak memiliki hubungan dekat dengan suku itu. Tapi kali ini, seorang tetua dari suku harimau benar-benar datang dan meminta Xiaoyan untuk memperebutkan posisi sebagai pimpinan suku. Melihat keterkejutan di raut wajah Lindong, Xiao Diao pun segera mengatakan, suku harimau itu tidak terlalu memperhatikan sebuah hubungan dekat. Selama seseorang memiliki garis keturunan yang sama dengan mereka, maka orang itu memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi sebagai pimpinan suku. Dan tentu saja persyaratannya orang itu harus kuat, karena untuk bisa mendapatkan posisi pimpinan suku ini, biasanya pertarungan yang sangat mengerikan akan terjadi di dalam suku harimau. Dari banyaknya pertarungan, hanya satu orang yang dipilih. Selain itu, sisanya akan dibunuh oleh pesaing mereka. Dan sepertinya tetua suku harimau ini telah datang dengan niat yang buruk. Meskipun Xiaoyan cukup kuat,
dia kemungkinan besar akan mati ketika mencoba memperebutkan posisi dari pimpinan suku saat ini. Mendengar penjelasan dari Xiao Dui itu, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya untuk memperebutkan posisi pimpinan suku harimau akan menjadi persaingan yang sangat berdarah seperti ini. Sesaat kemudian, Lindong segera menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Mari kita lupakan masalah itu untuk saat ini." Karena Xiaoyan bisa terlibat di dalam kekacauan ini setelah dia benar-benar yakin pada kekuatannya sendiri. Xiaoyan pun tidak keberatan dengan saran dari Lindong. Selama Lindong tidak memberikan izin pada Xiaoyan, maka dia juga tidak akan melakukan hal seperti ini. Detik berikutnya, Xiaoyan pun mengatakan, apa yang dikatakan oleh kakak Lindong itu adalah benar. Namun kakak, sebelumnya kau telah menyebutkan bahwa sesuatu akan segera terjadi dalam waktu 1 bulan ini. Sebenarnya sesuatu apa yang akan muncul di tempat ini? Sambil menghembuskan nafasnya, Lindong pun mengatakan, istana Dewa Pelahap akan segera muncul. Dalam sekejap saja, tubuh dari Xiaoyan pun menegang dan ekspresinya telah berubah menjadi sangat serius. Selama beberapa hari ini suasana di dalam istana Patitan berubah menjadi sangat tegang karena Lindong meminta pelatihan dari semua orang di dalam istana Patitan ini segera ditingkatkan. Waktu pun berlalu dan orang-orang di dalam istana Patitan semakin giat melakukan pelatihan. 10 hari kemudian, Lindong kali ini telah duduk di aula yang terletak di puncak gunung. Tatapan matanya mengabaikan seluruh individu kuat dari istana Patitan yang sedang melakukan pelatihan di alun-alun. Dan Lindong kali ini bisa merasakan sedikit kepuasan dari orang-orang istana Patitan. Namun, tiba-tiba saja ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi sangat tajam. Tatapan mata gelapnya segera melihat pada arah langit utara yang jauh. Detik berikutnya, sebuah mata misterius yang merupakan mata simbol leluhur secara diam-diam telah muncul di dahi Lindong. Dan kali ini, penglihatan Lindong benar-benar menembus ruang dimensi di wilayah utara yang sangat jauh. Di tempat itu sendiri, ada sebuah retakan besar yang ada di langit. Energi yang liar dan ganas tampak mampu mendominasi dunia menyebar melalui retakan besar itu. Kekuatan Yuan di seluruh negeri ini tampaknya telah berubah menjadi sangat kacau. Setelah melihat hal ini, Lindong pada akhirnya mengepalkan tangannya sambil mengatakan, akhirnya yang aku tunggu-tunggu kini muncul juga. Setelah Lindong mengatakan hal ini, mata simbol leluhur yang ada di dahinya kembali tertutup. Bagian paling utara dari wilayah iblis adalah dataran terpencil yang cukup kuno, dan angin sedingin es serta setajam pedang secara gila-gilaan menyapu seluruh tempat ini setiap harinya. Hal itu bahkan mengiris tanah dan meninggalkan goresan-goresan besar di tanah. Kondisi di daerah iblis paling utara ini adalah wilayah yang benar-benar keras, dan tidak ada satupun faksi yang memilih untuk tinggal di tempat ini. Maka dari itu, sejak zaman kuno, tempat ini hanya dikunjungi beberapa manusia saja. Dengan demikian, tempat ini sebenarnya telah menjadi tempat berkumpulnya bagi para binatang iblis yang liar yang belum memiliki kesadaran seperti manusia. Berbagai binatang iblis yang sangat kuat dan juga haus darah telah benar-benar menjadi penghuni dari wilayah paling utara ini. Dan tiba-tiba saja, sebuah perkembangan yang cukup mengejutkan serta tidak biasa kini telah terjadi di atas langit dari area ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, langit itu pun telah berubah menjadi sangat berkerut, sebelum pada akhirnya sebuah celah hitam yang ukurannya puluhan ribu kaki kini telah benar-benar muncul di langit, yang kemudian riak energi yang tidak terlukiskan kini telah dipancarkan dari dalam celah itu untuk menyapu ke segala arah. Dan hal ini segera menyebar dengan kecepatan yang sangat menakutkan, sebelum pada akhirnya banyak pilar-pilar cahaya telah melesat
ke arah awan yang ada di langit. Bahkan pilar cahaya ini bisa dilihat dari jarak 5 kilometer. Banyak riak energi yang telah merembes, dan hal itu cukup mempesona. Ketika pilar cahaya itu menembus ke arah awan, riak energi yang ada di dalam wilayah iblis langsung berubah menjadi sangat kacau. Hal ini segera menarik perhatian dari para individu kuat yang ada di wilayah iblis. Kita akan dibawa untuk pergi ke wilayah naga, karena mereka adalah salah satu dari 4 suku penguasa, dan posisi mereka terletak di wilayah utara dari wilayah iblis. Maka suku naga bisa dengan cepat mendeteksi aktivitas yang tidak biasa yang telah terjadi di wilayah paling utara dari wilayah iblis ini. Banyak orang-orang dari suku naga kali ini telah terbang ke arah langit, dan orang pertama yang muncul adalah pimpinan suku naga Yuan Qian. Saat ini tatapan matanya melihat pada wilayah paling utara dengan ekspresi yang cukup muram, dan sebuah kejutan besar juga terlihat jelas dalam tatapan mata Yuan Qian. Salah seorang tetua suku naga segera bertanya dengan nada suara yang cukup kaget, "Pemimpin suku, sebenarnya fluktuasi apa ini? Aku ingin tahu, ahli tingkat atas mana yang telah lahir ke dunia ini?" Yuan Qian hanya menggelengkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Sepertinya seseorang tidak akan dilahirkan ke dunia ini. Dari riak energi itu, aku bisa mendeteksi sebuah tanda bahwa ruang dimensi yang ada di tempat itu sebenarnya sudah kacau balau. Dan sepertinya ruang yang ada di sana telah benar-benar hancur." Tetua lainnya dari suku naga sedikit bingung, lalu mengatakan, "Apa? Riak energi yang menghancurkan ruang dimensi?" Yuan Qian pun segera menyipitkan matanya. Sesaat kemudian sebuah kilatan kini terpancar dari mata itu. Lalu dia berkata, "Selama zaman kuno, ketika para ahli tingkat atas yang kuat akan mati, maka mereka akan membuat sebuah dunia sendiri, dan mereka akan mati di dalamnya. Sebelumnya, aku telah mencoba untuk menyelidiki riak energi itu, namun indraku ini benar-benar tertelan ketika melakukan kontak dengan mereka." Sejak zaman kuno, satu-satunya orang yang memiliki kekuatan menakutkan seperti itu, bahkan setelah kematiannya, kemungkinan hanyalah guru pelahap. Para tetua suku naga yang ada di sekitar Yuan Qian benar-benar sangat terkejut, lalu mereka berteriak, "Apa? Guru pelahap?" Jelas nama ini bukanlah sesuatu yang asing di dalam ingatan mereka. Tidak lama kemudian seorang tetua lain dari suku naga segera mengatakan, tempat itu pasti akan segera menjadi sangat hidup. Karena mempertimbangkan reputasi dari guru pelahap, maka kemungkinan besar para ahli tingkat atas yang tidak terhitung jumlahnya akan segera berkumpul di tempat itu, dan pertarungan sengit juga pasti akan terjadi. Sambil tersenyum tipis, Yuan Qian pun segera mengatakan, "Benar, guru pelahap itu adalah sosok legendaris yang sangat kuat, yang bahkan mampu mengalahkan leluhur Kaisar Nagasaki 6 jari dari suku naga kita. Dan aku bisa merasakan sebuah perlawanan yang datang dari dunia di mana dia meninggal. Namun, hal itu tidak secara khusus ditargetkan pada diriku. Sebaliknya, aku sangat percaya bahwa ini menargetkan setiap para ahli tingkat atas yang telah mencapai tahap reinkarnasi." Mendengar ucapan dari Yuan Qian itu, seorang tetua pun tercengang. Lalu dia bertanya, "Pemimpin suku, apa sebenarnya yang kau maksud?" Yuan Qian sambil tertawa dia menjelaskan, "Sepertinya guru pelahap ini tidak ingin warisannya diperoleh oleh seseorang yang telah melangkah di tahap reinkarnasi. Hal ini dikarenakan seseorang yang telah berada di tahap reinkarnasi biasanya memiliki metode sendiri untuk bisa melakukan pelatihan, dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mengubah metode pelatihan ini. Selanjutnya, hal itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya jika orang-orang di tahap reinkarnasi mendapatkan warisannya. Tidak semua orang bisa cocok dan mendapatkan warisan dari guru pelahap ini. Kemungkinan besar guru pelahap ingin memberikan warisannya
pada orang yang benar-benar dia pilih. Mendengar hal ini, para tetua itu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, dia mengatakan, dengan keributan yang begitu besar, apa yang harus dilakukan oleh suku naga kita? Mendengar hal ini, Yuan Qian pun tersenyum lalu mengatakan, pastinya kita harus terlibat. Namun, karena penjara penekan iblis berada di bawah suku naga kita, maka diriku ini tidak bisa pergi ke tempat itu. Oleh karenanya, biarkan Liu Qing memimpin kelompok untuk menyelidiki masalah ini. Kebetulan, dia juga baru saja meninggalkan pengasingannya. Meskipun dia belum melangkah ke tahap reinkarnasi, namun aku bisa merasakan bahwa dia sebenarnya sudah menyentuh energi reinkarnasi. Oleh karenanya, jika dia berhasil mendapatkan warisan dari guru pelahap, maka Liu Qing akan bisa membuat terobosan dan segera maju ke tahap reinkarnasi. Mendengar hal ini, para tetua itu pun terkejut. Lalu mereka berkata, Liu Qing, orang ini adalah maniak pelatihan sejati yang benar-benar keluar dari pengasingannya. Yuan Qian hanya bisa tertawa, lalu mengatakan, benar, dan bagi kelompok Yansan, Liu Qing ini adalah idola yang memiliki peringkat nomor 2 di bawah Raja Naga Kingxi. Tapi tunggu dulu, aku hampir lupa, penatua hukuman kita yang baru, dia memiliki batu simbol yang melahap. Kemungkinan dia pada saat ini akan menjadi orang pertama yang bisa mendeteksi insiden yang telah muncul di wilayah langit paling utara. Mengingat karakternya, dia tidak akan pernah melewatkan hal ini. Penatua yang ada di sekitar Yuan Qian langsung tertawa lalu mengatakan, benar, penatua Lindong ya. Ini akan menjadi sesuatu yang cukup menarik. Liu Qing itu juga telah menerima beberapa petunjuk dari Tuan Naga Kingxi. Aku penasaran bagaimana jadinya jika kedua orang itu yang sama-sama mempraktikkan transformasi tubuh naga hijau surgawi segera bertemu. Pasti hal ini akan menjadi pertemuan yang menarik. Mendengar ucapan itu, Yuan Qian hanya bisa menganggukkan kepalanya, sementara tatapan matanya masih melihat ke arah utara yang jauh. Ketika Yuan Qian bisa mendeteksi riak yang sangat kacau di langit, dia hanya bisa menghela nafas dengan pelan, karena dia sangat yakin keributan besar akan segera terjadi di tempat itu. Hal ini membuat Yuan Qian bertanya-tanya, siapa orang yang cukup beruntung dan pada akhirnya berhasil mendapatkan warisan dari guru pelahap. Kita berpindah pada penjara penekan iblis yang ada di bawah suku naga. Seorang wanita berpakaian hitam yang duduk di kursi singgasana tiba-tiba saja membuka matanya yang selama ini tertutup rapat, dan tatapan matanya kali ini seolah-olah bisa menembus ruang dimensi untuk melihat pada wilayah paling utara. Sebuah ekspresi yang cukup sedih kini terpancar jelas dalam tatapan mata itu, karena dia adalah guru kegelapan yang kemudian sambil secara perlahan menutup matanya, guru kegelapan pun mengatakan, mimpimu itu, aku akan membantu menyelesaikan apa yang telah kau mulai, dan dunia ini pasti tidak akan terjatuh ke tangan suku Yimo. Suku naga itu bukanlah satu-satunya suku yang bisa mendeteksi riak dari wilayah paling utara itu. Detik berikutnya, banyak para ahli top dari suku Martin Langit, suku Sembilan Pinik, serta suku Kunpeng juga bisa mendeteksi hal ini. Kegemparan pun dalam sekejap saja muncul di 3 suku penguasa itu. Sedikit penjelasan untuk suku Kunpeng. Sebelumnya, Bang Sop menyebutkan suku Kunpeng ini adalah suku Garuda raksasa, karena suku Kunpeng merupakan perwujudan dari seekor ikan yang memiliki sayap dari Garuda raksasa. Dengan kata lain, suku Kunpeng ini adalah penggabungan dari Garuda serta ikan raksasa. Oke, kembali masuk ke cerita. Karena Yuan Qian mampu menyimpulkan bahwa ahli yang telah meninggal di ruang yang hancur itu adalah guru pelahap, maka kepala 3 suku penguasa ini juga bisa melakukan penyimpulan yang sama, dan mereka juga sangat menyadari bahwa itu memang benar-benar guru pelahap. Meskipun 4 pemimpin suku penguasa itu juga telah melangkah ke tahap reinkarnasi, namun mereka masih tidak bisa dibandingkan
dengan orang-orang di tahap reinkarnasi dari zaman kuno seperti guru pelahap. Bahkan barang-barang yang mereka tinggalkan adalah sesuatu yang bisa menarik perhatian dari seseorang di tahap reinkarnasi dari zaman saat ini. Oleh karenanya, suku-suku penguasa itu, mereka jelas akan membuat persiapan dan tidak melewatkan kesempatan besar ini. Kejutan pun juga telah menyebar di antara 8 suku raja, dan mereka juga menyadari akan kemunculan dari ruang hancur di wilayah paling utara. Karena fondasi mereka sedikit lebih lemah dari 4 suku penguasa, maka 8 suku raja hanya bisa membuat kesimpulan bahwa yang muncul di wilayah paling utara itu adalah seseorang yang telah meninggal di zaman kuno, dan mereka tidak tahu persis identitas dari orang yang meninggal di ruang hancur wilayah utara itu. Namun 8 suku raja ini sebenarnya juga tertarik dengan apapun yang ditinggalkan oleh seorang reinkarnasi pamungkas dari zaman kuno. Tentu saja selain 4 suku penguasa dan juga 8 suku raja, di tempat ini juga ada banyak faksi yang kuat. Meskipun mereka tidak begitu terkenal, tapi kekuatan tersembunyi dari para ahli ini tidak bisa diremehkan, dan kemunculan ruang yang telah hancur di wilayah paling utara juga menjadi godaan besar bagi para ahli ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh tempat ini telah berubah menjadi kegemparan. Kita segera berpindah ke dalam pegunungan yang cukup jauh di dalam wilayah iblis. Pegunungan itu berwarna hitam pekat, dan ada awan hitam yang telah berkumpul di atasnya dengan riak energi yang cukup menyeramkan. Jauh di dalam pegunungan itu, sebuah kabut hitam tiba-tiba saja berkumpul, sebelum pada akhirnya berubah menjadi bayangan hitam yang cukup aneh. Tubuh dari bayangan ini benar-benar tertutup oleh kabut hitam. Tatapan matanya tanpa emosi melihat ke wilayah paling utara. Dengan suara yang serak, sosok itu pun segera mengatakan, apakah yang telah muncul di tempat itu adalah guru pelahap yang sudah meninggal. Orang itu benar-benar menyebalkan. Bahkan setelah dia mati, masih tidak membiarkan suku kita untuk mengalami kedamaian. Di belakang orang yang berbicara ini ada kabut hitam lainnya yang tiba-tiba saja muncul, kemudian tertawa sambil mengatakan, Raja Hantu Jurang. Sepertinya berbagai faksi telah mengirimkan banyak individu untuk menuju wilayah paling utara. Apa yang harus kita lakukan? Dengan sikap acuh tidak acuh, Raja Hantu Jurang itu pun mengatakan, kita tidak mungkin melewatkan acara besar seperti itu. Di masa lalu, kita bisa membunuh guru pelahap dengan melalui banyak kesulitan. Jika seseorang diizinkan untuk mendapatkan warisannya, maka guru pelahap yang lain akan segera muncul di dunia ini, dan itu adalah berita buruk bagi suku kita. Orang yang ada di belakangnya lalu mengatakan, Raja, apa maksudmu? Raja Hantu Jurang itu dengan nada suara yang cukup serius, dia mengatakan, kita harus segera pergi ke wilayah paling utara. Siapapun yang bisa mendapatkan warisan dari guru pelahap, kita akan segera membunuhnya. Di depan aula utama dari Istana Empat Titan, Lindong saat ini berdiri di atas panggung yang tinggi, dan dia melihat orang-orang kuat telah berkumpul di hadapannya. Ekspresi yang cukup puas terlintas jelas di raut wajah dari Lindong, karena pada saat ini Istana Empat Titan telah benar-benar tumbuh menjadi organisasi yang besar. Selain itu, para ahli puncak di dalam Istana Empat Titan juga telah melangkah ke tahap samsara. Jika ditambahkan dengan Lindong yang sudah berada di Grandmaster Simbol tahap awal, maka totalnya ada 6 orang samsara di Istana Empat Titan ini. Dengan barisan seperti itu, akan sangat sedikit faksi yang bisa menantang Istana Empat Titan di wilayah perang binatang. Meskipun Istana Empat Titan pada saat ini telah tumbuh menjadi sangat kuat, namun mereka tidak mencoba untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di sekitar mereka. Meskipun penaklukan seperti ini akan membuat reputasi dari Istana Empat Titan dengan cepat menyebar, namun harga dari menaklukkan faksi-faksi yang ada di luar sana
adalah sesuatu yang cukup mahal. Dan pada saat ini, fokus dari Lindong adalah mengejar warisan dari istana Dewa Pelahap. Maka, dia tidak ingin terganggu dengan perluasan wilayah dari istana Empat Titan. Detik berikutnya Lindong melihat pada Komandan Elang Hantu lalu mengatakan, "Saudara Elang Hantu, kamu akan terus berjaga di dalam istana Empat Titan selama kita semua melakukan perjalanan ke wilayah utara. Sementara kau Xiaoyan, Komandan Naga Langit, serta komandan yang lainnya akan menemani diriku." Meskipun istana Dewa Pelahap itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi Lindong, namun sebenarnya dia juga sedikit mengkhawatirkan tentang istana Empat Titan. Maka dari itu, harus ada individu kuat yang berjaga di tempat ini. Jika tidak, ketika istana Empat Titan benar-benar dikosongkan, maka mereka tidak akan tahu jika ada orang yang datang untuk menghancurkan istana Empat Titan. Dan hal ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh seorang Lindong. Pada saat ini, Zhou bersaudara juga diajak oleh Lindong menuju ke wilayah paling utara dari wilayah iblis. Karena mereka berdua adalah orang yang baru saja bergabung dengan istana Empat Titan, maka Lindong masih harus tetap waspada dengan Zhou bersaudara ini. Yang terbaik adalah Zhou bersaudara harus tetap berada di samping Lindong supaya mereka bisa ditekan oleh kekuatan Lindong. Jika Zhou bersaudara ini ditinggalkan di dalam istana Empat Titan, maka tidak akan ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Dengan kewaspadaan seperti ini, Lindong tidak ingin gegabah. Sementara trio Komandan Naga Langit adalah orang yang bisa dipercaya. Di antara trio Komandan Naga Langit ini, Komandan Elang Hantu adalah orang yang sangat berhati-hati. Maka dia menjadi pilihan terbaik untuk menjaga istana Empat Titan selama ditinggalkan oleh Lindong dan juga pimpinan yang lainnya. Komandan Elang Hantu hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Saudara Lindong, kamu bisa percaya padaku dan aku akan menjaga istana Empat Titan ini dengan baik." Meskipun sebenarnya Komandan Elang Hantu itu ingin secara pribadi menyaksikan keributan yang muncul di wilayah paling utara, namun dia tidak keberatan dengan perintah dari Lindong untuk menjaga tempat ini. Detik berikutnya, Lindong pun segera mengatakan, para ahli yang tersisa semuanya akan tinggal dan menjaga istana Empat Titan. Pertahankan kewaspadaan tertinggi ketika kita tidak berada di tempat ini. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Banyak para individu kuat dari istana Empat Titan yang ada di bawah panggung segera berteriak dengan serempak, "Baik Tuan Lindong." Sementara Lindong, dia segera menghirup nafas dalam-dalam, kemudian melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Baiklah, kalau begitu kita harus pergi." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong berubah menjadi kilatan cahaya. Hal itu segera diikuti oleh Xiaoyan, Xiaodiao, Komandan Naga Langit, Komandan Kera Emas, Zhouyi, dan juga Zoli. Melihat kepergian dari Lindong ini, semua anggota dari istana Empat Titan segera berteriak dengan cara yang serempak. Kita semua berdoa agar pemimpin kembali dengan membawa kemenangan. Ketika Lindong meninggalkan istana Empat Titan, di wilayah lain pada saat ini juga ada banyak orang yang telah pergi untuk menuju wilayah paling utara dari wilayah iblis ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, berbagai faksi telah melakukan pergerakan, dan ini akan menjadi sesuatu yang cukup menakjubkan ketika mereka semua berkumpul di wilayah paling utara. Wilayah iblis itu sangat luas. Meskipun kelompok dari Lindong cukup kuat untuk melakukan perjalanan siang dan malam tanpa berhenti, namun mereka masih mendekati ujung dari wilayah utara ini dalam waktu 7 hari. Selama perjalanan, Lindong bisa menyaksikan betapa menakutkannya godaan dari istana Dewa Pelahap. Karena Lindong bisa melihat banyak orang yang benar-benar kuat menuju ke tempat itu. Dan yang membuat Lindong terkejut, sebenarnya masih banyak ahli tersembunyi yang memiliki kekuatan mengerikan di wilayah iblis ini. Sebagian besar dari orang-orang ini mungkin telah menyadari bahwa ada ahli puncak tahap reinkarnasi yang telah meninggal di dalam ruang yang hancur. Tapi mereka sebenarnya masih tidak tahu
identitas siapa yang telah meninggal di tempat itu. Meskipun banyak orang tidak mengetahui bahwa sebenarnya yang telah meninggal di ruang yang hancur itu adalah guru pelahap, tapi warisan dari seseorang yang berada di tahap reinkarnasi tingkat atas sudah menjadi banyak orang tergila-gila untuk mengejarnya. Hal ini membuat Lindong berpikir, jika sampai banyak orang kuat ini menyadari bahwa sebenarnya yang telah meninggal di ruang hancur itu adalah guru pelahap, kemungkinan beberapa faksi besar akan benar-benar meninggalkan markas mereka dan memimpin semua pasukan untuk menuju wilayah paling utara. Situasi seperti ini dalam sekejap saja kemungkinan akan menjadi sangat kacau. Pada hari ke-9 akhirnya kelompok dari Lindong telah mencapai wilayah paling utara. Pemandangan yang ada di hadapan kelompok Lindong saat ini menyebabkan raut wajah mereka berubah menjadi sangat serius. Karena sebenarnya wilayah paling utara yang selama ini merupakan wilayah yang sunyi. Tidak ada satupun orang yang berani tinggal di tempat ini. Namun sekarang wilayah ini benar-benar dipenuhi dengan banyak orang. Suara angin yang kencang terus bermunculan dari segala arah. Karena itu adalah faksi-faksi yang ingin mengejar warisan dari istana dewa pelahap ini. Tiba-tiba saja Komandan Naga Langit tanpa sadar tertawa lalu mengatakan, pemandangan seperti ini benar-benar konyol. Tempat yang awalnya hutan belantara sepi sekarang telah menjadi sangat hidup, bahkan melebihi kota besar. Dan aku merasa semua orang yang datang ke tempat ini, mereka adalah individu-individu yang kuat. Salah satu dari mereka kemungkinan memiliki posisi yang baik di dalam faksi masing-masing. Mendengar ucapan dari Komandan Naga Langit, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu dia mengatakan, benar, aku juga tidak menyangka bahwa segalanya akan menjadi seperti ini. Banyak orang yang kuat, mereka segera tergesa-gesa untuk berkumpul di tempat ini karena mereka sangat penasaran dengan apa yang akan segera muncul dari dalam ruang yang hancur itu. Detik berikutnya tatapan mata dari Xiao Diao melihat ke arah ujung dataran tandus. Di tempat itu sendiri ada warna putih dan juga warna gelap yang telah muncul di langit. Xiao Diao pun segera mengatakan, angin di wilayah utara ini merupakan angin yang ekstrim dan hal itu sangat kuat. Selama periode waktu ini, sepertinya kali ini adalah waktu bagi angin itu menunjukkan kekuatan paling mengerikan. Bahkan seorang ahli biasa tidak akan pernah berani berkeliaran secara acak di tempat ini. Dan kita kemungkinan harus menunggu sedikit lebih lama di tempat ini sampai badai itu benar-benar menghilang. Karena sebenarnya apa yang dilihat oleh Xiao Diao ini adalah sebuah badai yang bahkan seorang di tahap samsara akan berakhir dengan cara yang cukup menyedihkan jika sampai mereka terhantam oleh badai ini. Mendengar ucapan dari Xiao Diao itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Namun ketika Lindong baru saja ingin menjawab perkataan dari Xiao Diao, tiba-tiba saja tatapan matanya berubah menjadi cukup tajam ketika Lindong bisa melihat 9 sinar cahaya tiba-tiba saja muncul dari langit arah selatan. Seekor burung raksasa dengan 9 warna telah mengepakkan sayapnya dan merobek ruang dimensi sebelum pada akhirnya tiba di tempat ini. Lindong bisa mendeteksi aura yang cukup menakutkan dari burung raksasa itu. Xiao Diao yang juga melihat pada burung raksasa 9 warna, tiba-tiba saja dia mengatakan, itu sebenarnya adalah suku 9 Phoenix. Mendengar hal ini, tatapan mata Lindong segera menyipit karena dia tidak memiliki kesan yang baik dengan suku 9 Phoenix itu. Sebelumnya, Gunung Mang yang berada di bawah faksi mereka telah menyerang istana 4 Titan. Di sisi lain, ekspresi di raut wajah Zhou bersaudara juga telah berubah menjadi sangat gelap ketika mereka melihat kemunculan orang-orang dari suku 9 Phoenix. Tidak lama kemudian, 9 cahaya berwarna itu telah memudar dan berubah menjadi sosok-sosok yang telah berdiri di langit. Melihat kemunculan dari sosok ini, banyak orang
memiliki ketakutan di dalam hati mereka. Lindong adalah orang pertama yang bisa melihat kemunculan dari 8 orang itu. Pemimpin mereka adalah seorang pria yang menggunakan jubah cukup bagus. Pria itu tampak tampan dan memiliki kulit yang putih, sementara rambutnya juga berwarna putih. Namun riak energi yang muncul dari dalam tubuh pria ini jelas dia merupakan monster tua. Meskipun raut wajahnya tampak cukup muda, kali ini Lindong segera mengatakan orang itu sangat kuat dan sepertinya tidak lebih lemah dari penatua pertama Zuli suku Martin Langit. Xiaoyi yang berada di samping Lindong tiba-tiba saja berkata dengan nada suara yang penuh kebencian. Itu adalah tetua pertama dari suku 9 Phoenix yang bernama Mudi. Mendengar hal ini, Lindong segera melihat pada Xiaoyi dan dia cukup terkejut karena bisa melihat ekspresi wajah yang cukup menyeramkan dari Zhou bersaudara. Hal ini membuat Lindong paham, sepertinya tetua Mudi ini adalah orang yang memaksa Zhou bersaudara meninggalkan wilayah pasir barat. Sampai akhirnya mereka menjadi gelandangan dan mencari perlindungan kemana-mana. Detik berikutnya tatapan mata dari Lindong melihat pada orang yang cukup dia kenal berada di barisan dari tetua Mudi. Karena itu adalah Raja Misterius Luotong dari Gunung Mang. Dia juga merupakan anggota suku 9 Phoenix dan benar-benar datang ke tempat ini bersama dengan rombongan tetua Mudi itu. Lindong pun segera tersenyum, lalu dia berkata dengan lirih, sepertinya aku akan selalu bertemu dengan musuh dari masa lalu. Ketika tatapan mata Lindong mengamati Luotong, pada saat ini tatapan mata dari Luotong sendiri juga langsung bergeser dan dia benar-benar melihat Lindong. Segera setelah itu, ekspresi di raut wajah Luotong menjadi sangat tegang. Dia mengambil langkah maju yang kemudian berbisik pada tetua Mudi. Mendapatkan bisikan dari Luotong itu, tatapan mata dari tetua Mudi kini segera melihat pada kelompok Lindong yang ada di bawah sana. Detik berikutnya, tatapan mata dari tetua Mudi itu dipenuhi dengan ejekan yang kemudian mengatakan, haha, sebenarnya kamu adalah penatua hukuman yang baru dari suku naga. Ketika ucapan dari tetua Mudi itu terdengar oleh banyaknya orang di tempat ini, dalam sekejap saja tatapan mata banyak orang melihat pada Lindong. Sementara Lindong sendiri masih acuh tidak acuh. Lindong yang merasa bahwa dia tidak bisa bersembunyi dari situasi seperti ini. Hal itu membuat Lindong segera tersenyum lalu mengatakan, aku memang tetua hukuman yang baru dari suku naga. Apakah tetua Mudi memiliki keluhan denganku? Mendengar ucapan dari Lindong itu, tetua Mudi segera mengatakan, suku naga yang aku tahu selama ini selalu melakukan hal-hal sesuai aturan. Namun, mereka sekarang telah menyerahkan posisi dari penatua hukuman kepada manusia biasa. Tampaknya Yuan Qian itu adalah pimpinan yang cukup kacau dan ini adalah lelucon. Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya bisa menyeringai. Nada suaranya tidak memiliki ketakutan sedikit pun ketika Lindong mengatakan, tetua pertama Mudi tidak berhak mengomentari masalah yang ada di dalam suku naga. Banyak orang yang cukup tercengang ketika mereka mendengarkan kata-kata dari Lindong, karena selama ini hanya ada sedikit orang yang berani menunjukkan kesombongan setelah mengetahui identitas dari tetua Mudi. Beberapa orang yang ada di tempat ini sangat menyadari konflik yang terjadi antara Istana Empat Titan dan juga Gunung Mang. Namun, di belakang Gunung Mang ada suku 9 Phoenix. Jelas tetua Mudi ini adalah orang yang sangat tidak terima ketika Gunung Mang dikirim mundur kembali oleh Istana Empat Titan. Dia berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembalasan. Tidak lama kemudian Luotong segera berteriak dengan nada suara yang cukup marah. Betapa sombongnya dirimu, kau pikir kau itu siapa? Beraninya kau berbicara dengan tetua pertama kita dengan cara seperti itu. Ketika Luotong berteriak seperti ini, para ahli samsara yang ada di sampingnya juga melihat pada Lindong dengan raut wajah yang sangat mengerikan. Sementara riak energi yang menakutkan kini juga terpancar dari dalam tubuh mereka. Namun, pada saat Lindong akan menjawab perkataan dari Luotong itu,
Tiba-tiba saja ada suara tertawa yang sangat keras dari jarak cukup jauh. Hal ini disertai dengan gelombang auman naga yang kemudian suaranya terdengar. Apakah penatua hukuman dari suku nagaku adalah seseorang yang bisa diteriaki oleh sampah seperti Luotong? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa suku 9 Phoenixmu bisa melangkahi kepala dari suku nagaku? Mendengar teriakan ini, banyak tatapan mata orang-orang yang ada di bawah segera melihat pada langit di kejauhan, dan mereka kali ini bisa melihat beberapa sosok yang telah muncul. Orang yang menjadi pimpinan dari kelompok ini adalah seorang pemuda yang menggunakan pakaian berwarna hijau. Aura di dalam tubuhnya terpancar dengan sangat menakutkan sampai menembus ke arah langit. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah pemuda dari suku naga yang telah muncul di tempat ini dengan memimpin kelompok kuat dari suku naga? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 2. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raungan naga telah bergema di langit. Setelah itu, banyak tatapan mata para penonton yang ada di tempat ini melihat ke arah langit di kejauhan. Di tempat itu, sudah muncul 8 sosok yang dipimpin oleh seorang pemuda berpakaian hijau. Penampilannya cukup biasa saja, namun sikap arogansi telah menutupi raut wajahnya dan meninggalkan kesan bagi siapa saja yang melihatnya. Tangan dari pemuda berpakaian hijau itu dicilangkan di depan dadanya, serta dia memasang ekspresi yang jijik ketika melihat ke arah Luotong. Sikapnya ini menunjukkan bahwa dirinya tidak menghormati suku 9 Phoenix. Ekspresi di raut wajah Luotong sendiri berubah menjadi cukup jelek dan dia terlihat sangat ketakutan sebelum akhirnya Luotong mengatakan, "Liu Qing." Lindong yang juga terkejut dirinya saat ini mengatakan mereka berasal dari suku naga. Setelah itu, tatapan mata Lindong melihat pada sosok yang dia kenal di belakang pria berpakaian hijau ini. Karena di tempat itu sebenarnya ada Duan Tao, dan suku naga juga tidak ingin melewatkan acara besar ini. Tidak lama kemudian, tatapan mata Lindong kembali melihat pada pria yang menggunakan pakaian berwarna hijau dan tampak cukup angkuh. Hal ini membuat Lindong bertanya dengan lembut, siapa sebenarnya orang ini? Dan kenapa aku belum pernah melihatnya di dalam suku naga? Karena ketika Lindong berada di dalam suku naga saat itu, dia benar-benar tidak melihat pria yang menggunakan pakaian berwarna hijau ini. Namun, aura yang terpancar di dalam tubuh pria itu membuat Lindong sedikit tercengang. Faktanya, pria yang bernama Liu Qing ini telah melampaui tahap samsara biasa dan samar-samar sudah menyentuh energi reinkarnasi. Meskipun demikian, dia masih sedikit kurang jika dibandingkan dengan tetua Suli dari suku Martin Langit dan juga tetua Mudi dari suku 9 Phoenix. Setelah kekuatan energi mental milik Lindong maju ke tahap Grandmaster Simbol, dia secara alami bisa dianggap sebagai bagian dari elit global. Namun, mereka yang berada di dalam tahap samsara juga diberi peringkat yang sesuai. Terlebih lagi, sistem peringkatnya ini cukup unik. Hal itu tidak ditentukan oleh kekuatan Yuan seseorang. Sebaliknya, ditentukan oleh siapa yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang reinkarnasi. Setelah seseorang bisa memahami apa yang disebut dengan reinkarnasi, maka dia akan dianggap sebagai ahli yang telah menyentuh reinkarnasi. Hanya setelah mencapai tahap ini, maka seseorang itu akan memenuhi syarat untuk mencoba masuk ke tingkat puncak dari tahap reinkarnasi sendiri. Orang-orang seperti trio Komandan Naga Langit, mereka hanya disebut sebagai tahap samsara biasa. Namun orang-orang seperti Tetua Suli, Tetua Mudi, dan juga Liu Qing ini bisa dikatakan samsara yang telah menyentuh reinkarnasi. Oleh karena itu, meskipun mereka semuanya disebut sebagai tahap samsara, namun sebenarnya ada perbedaan yang cukup besar dalam kekuatan mereka. Dan saat ini,
Lindong bisa merasakan bahwa sebenarnya Liu Qing telah melakukan kontak dengan reinkarnasi. Meskipun pemahamannya lebih lemah jika dibandingkan dengan tetua Suli dan juga tetua Mudi. Meskipun demikian, seorang ahli di tahap samsara biasa jelas bukan tandingannya. Xiao Dao yang cukup akrab dengan pemuda berbaju hijau itu, dia menjawab perkataan dari Lindong. Namanya adalah Liu Qing dan dia berasal dari suku naga. Orang itu sangat kuat, dikabarkan dirinya itu adalah maniak pertempuran dan juga pelatihan. Pada saat ini, dia juga merupakan orang termuda di dalam Dewan Tetua suku naga. Selain itu, dirinya secara pribadi telah menerima pelatihan dari Raja Naga Kingxi. Oleh karenanya, saat ini dia juga memiliki transformasi tubuh naga hijau surgawi seperti milikmu. Lindong sedikit terkejut dengan penjelasan dari Xiao Dao. Segera setelah itu, dia mengatakan, "Hah? Sebenarnya dia juga telah mempelajari transformasi tubuh naga hijau surgawi." Sebagai orang yang memiliki seni bela diri ini, Lindong jelas tahu bahwa sebenarnya transformasi tubuh naga hijau surgawi itu merupakan seni bela diri tingkat atas dari suku naga. Selain Raja Naga Kingxi, Lindong belum pernah bertemu dengan orang lainnya yang telah mempelajari seni bela diri ini. Sementara Liu Qing yang masih melayang di langit, serta tangannya yang menyilang di dada, dia tertawa dengan keras lalu mengatakan, "Luotong, bagaimanapun juga Lindong ini adalah penatua hukuman dari suku nagaku. Apakah kamu mencoba mempermalukan suku naga dengan berbicara pada Lindong menggunakan cara seperti ini?" Mendengar ucapan dari Liu Qing itu, ekspresi raut wajah Luotong berubah menjadi sangat jelek, dan dia tidak berani membalas kata-kata dari Liu Qing karena Luotong benar-benar paham dengan reputasi menakutkan dari seorang Liu Qing itu. Sementara tetua Modi hanya bisa mengerutkan alisnya. Segera setelah itu dia mengatakan, "Hah, sebenarnya bocah kecil Liu Qing dari suku naga. Bahkan jika pemimpin sukumu ada di tempat ini, diriku masih akan tetap mengatakan apa yang ku mau." Mendengar ucapan dari tetua Mudi itu, Liu Qing hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia berbicara dengan nada suara yang tidak sopan. "Orang tua, berhentilah kamu menggunakan usiamu untuk menjatuhkan diriku, karena aku lebih suka berbicara langsung menggunakan tinju daripada senioritas." Mendengar ucapan dari Liu Qing itu, ekspresi raut wajah tetua Mudi berubah menjadi cukup gelap, sebelum pada akhirnya ruang yang ada di sekitarnya berangsur-angsur berubah menjadi berkerut, dan tetua Mudi kali ini mengatakan, "Benar-benar bocah bodoh dan sombong." Setelah mengatakan hal ini, sebuah riak energi misterius pun mulai menyebar, dan seluruh orang yang ada di tempat ini bisa merasakan tekanan yang benar-benar kuat, karena tekanan itu sebenarnya memiliki sedikit energi reinkarnasi. Dengan ekspresi yang penuh kemarahan, tetua Mudi pun mengatakan, "Bocah kecil, meskipun kamu telah menyentuh reinkarnasi hanya dalam waktu 100 tahun, aku masih khawatir hal ini terlalu dini bagimu untuk bertindak arogan di hadapanku." Liu Qing yang tidak takut sama sekali dengan tetua Mudi yang telah marah, dirinya kali ini hanya bisa tertawa dengan keras lalu mengatakan, "Haha, orang tua, jika kamu merasa kesal dengan diriku, maka kamu bisa memukulku dengan tinjumu itu, dan aku akan melihat apakah diriku ini memenuhi syarat untuk bertindak angkuh di hadapanmu." Lindong yang berdiri di puncak gunung, dia tertawa ketika mendengar kata-kata dari Liu Qing. Meskipun orang itu sangat arogan, tapi Lindong memiliki kesan yang baik pada Liu Qing ini. Sementara ekspresi di raut wajah dari tetua Mudi telah berangsur-angsur menjadi lebih suram. Tepat ketika dirinya akan melancarkan serangan pada Liu Qing, tiba-tiba saja suara tertawa yang keras bergema di langit. Hahaha, sepertinya tempat ini sangat ramai. Setelah suara ini terdengar, langit kali ini telah berubah menjadi cukup terdistorsi. Segera setelah itu, cahaya ungu dan hitam kini telah keluar dari dalam langit itu. Riak energi yang sangat besar dan juga kuat menyebar ke seluruh tempat ini. Hal itu benar-benar menarik perhatian dari banyaknya orang yang ada di bawah sana.
Ketika melihat orang-orang yang baru muncul ini, Xiao Deo hanya tertawa, lalu berkata dengan malas, "Sebenarnya orang-orangku juga ada di tempat ini." Setelah mendengar ucapan dari Xiao Deo itu, Lindong hanya bisa tersenyum, dan dia segera melihat ke arah langit, yang ternyata orang-orang dari suku Martin Langit memang telah hadir di tempat ini. Hal itu dipimpin oleh tetua pertama, Zuli. Tetua Mudi sedikit mengernyitkan dahinya ketika melihat pimpinan kelompok yang baru saja muncul. Tetua Mudi pun lalu mengatakan, "Jadi itu adalah tetua pertama Zuli ya?" Melihat kemunculan dari tetua Zuli ini, Tetua Mudi tidak kasar seperti yang dia ucapkan pada Liu Qing. Bagaimanapun juga, Tetua Zuli ini memiliki status dan juga kekuatan yang sama dengan Tetua Mudi. Sementara Tetua Zuli hanya bisa tertawa ketika melihat Tetua Mudi, lalu dia mengatakan, "Jadi Tetua Mudi juga sudah sampai di tempat ini. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Apakah semua orang yang ada di tempat ini bertujuan untuk ruang yang hancur? Dan apa gunanya melakukan pertarungan sekarang?" Mendapat ucapan seperti itu dari Tetua Zuli, Tetua Mudi pun kemudian menjawabnya, "Bukannya aku ingin bertarung dengan Liu Qing. Namun, Istana Empat Titan telah menyinggung suku 9 Phoenixku, dan aku hanya mencoba untuk mendapatkan kembali rasa hormat kami. Jika tidak, maka orang lain kemungkinan akan memandang rendah suku 9 Phoenix." Mendengar hal ini, Tetua Zuli hanya mengangkat alisnya, yang kemudian dia melihat pada kelompok Lindong yang ada di puncak gunung. Sambil menggelengkan kepalanya, Tetua Zuli pun mengatakan, "Tetua pertama Mudi, saudara junior Lindong itu adalah rekan dari suku Martin Langitku. Oleh karenanya, bahkan jika suku naga hari ini tidak angkat bicara, maka suku Martin Langitku tidak akan diam saja ketika suku 9 Phoenix berani mengganggu saudara Lindong." Keributan pun segera pecah. Setelah banyak orang mendengar kata-kata dari Tetua Zuli, mereka semuanya cukup tercengang, yang kemudian melihat pada kelompok Lindong. Tidak ada satupun orang di tempat ini yang bisa menyangka bahwa Lindong akan benar-benar memiliki pendukung yang kuat. Tidak hanya dirinya menjadi penatua hukuman dari suku naga, tapi Lindong bahkan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan suku Martin Langit. Tidak heran jika suku 9 Phoenix tidak berani menyinggung Istana Empat Titan, karena mereka benar-benar memiliki latar belakang yang sangat mengejutkan. Raut wajah dari Tetua Mudi berubah menjadi sangat jelek, yang kemudian dia mengatakan, "Kau." Setelah itu, semburat kejutan tambahan terlintas dalam tatapan mata Tetua Mudi. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya suku naga dan juga suku Martin Langit memilih untuk menyinggung suku 9 Phoenix hanya karena membela seorang manusia. Mengetahui fakta ini, tatapan mata suram dari Tetua Mudi hanya melirik pada Luotong yang ada di belakangnya, yang sekarang Luotong bertindak seolah-olah dirinya tidak tahu tentang masalah ini, karena sebenarnya Luotong tidak pernah memberitahu kepada Tetua Mudi bahwa apa yang ada di belakang Istana Empat Titan adalah sesuatu yang cukup mengerikan. Tetua Mudi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu tatapan matanya melihat ke arah Lindong, lalu mengatakan, "Karena suku naga dan juga suku Martin Langit, aku akan melepaskanmu hari ini. Namun, jika kau menyinggung kembali suku 9 Phoenixku, kemungkinan masalah ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah." Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya bisa tersenyum, lalu dia menjawabnya, "Apa yang kau katakan, Tetua Mudi? Aku tidak akan pernah menyinggung siapapun yang tidak menyinggung diriku duluan. Selama suku 9 Phoenixmu tidak menggangguku, maka aku juga tidak akan mengganggu kalian. Namun tentu saja, jika kalian berani berbuat kekacauan padaku, maka mereka juga harus tahu bahwa aku Lindong bukan seseorang yang bisa dipermainkan dengan mudah." Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Tetua Mudi hanya bisa mendengus dingin. Sementara tatapan matanya dipenuhi dengan amarah, lalu mengatakan, "Benar-benar bocah yang tidak tahu
bagaimana cara menghargai kebaikan. Namun saat ini, tetua mudi tidak bisa melepaskan amarah di dalam dirinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memelototi Lindong sebelum akhirnya benar-benar mengabaikannya. Ketika melihat hal ini, tetua Zuli yang ada di langit hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu dia mendarat di tanah dan berkumpul dengan kelompok Lindong. Setelahnya, tetua Zuli pun mengatakan, "Bocah kecil, kau itu benar-benar membuat masalah dimanapun kau berada." Lindong hanya bisa merentangkan tangannya, yang kemudian diam jawabnya, "Tetua pertama Zuli, ini sebenarnya bukan diriku yang memulainya. Bahkan aku tidak berbicara sepatah kata apapun sebelum pihak lain itu datang untuk menyinggung diriku. Selain itu, tetua pertama, apakah alasan kalian datang ke tempat ini karena kalian juga tertarik dengan istana Dewa Pelahap?" Mendengar kata-kata dari Lindong itu, tetua Zuli memandangnya dengan penuh makna, yang kemudian mengatakan, "Aku sadar bahwa sebenarnya dirimu memiliki batu simbol yang melahap, dan kamu adalah orang yang memiliki potensi tertinggi untuk bisa mendapatkan warisan dari guru pelahap. Alasan utama kenapa pemimpin suku mengirimku datang ke tempat ini adalah untuk membantu dirimu. Meskipun kamu telah berada di Grandmaster Simbol tingkat awal, namun di tempat ini masih banyak individu tersembunyi yang cukup kuat. Oleh karenanya, bukan tugas mudah bagimu untuk bisa mendapatkan warisan itu dengan kekuatanmu saat ini." Mendengar ucapan dari tetua Zuli, Lindong hanya bisa tertawa, lalu dia mengatakan, "Jika begitu, tolong bantu aku menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada pimpinan suku Martin Langit." Detik berikutnya, Lindong segera mendengar suara tawa yang akrab ketika dirinya sedang mengobrol dengan tetua Zuli. Hal ini membuat Lindong segera menoleh sebelum akhirnya dia bisa melihat sekelompok ahli dari suku naga sedang berjalan ke arahnya. Dan orang yang tertawa terbahak-bahak itu sebenarnya adalah Duantau. Dengan cepat, Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Duantau sambil tersenyum. Yang kemudian, tatapan mata Lindong berhenti pada Liu Qing yang saat ini juga melihat ke arahnya. Kebanggaan di raut wajah Liu Qing ini tidak berkurang sama sekali ketika dia tersenyum melihat ke arah Lindong. Liu Qing pun kali ini mengatakan, "Apakah kamu sebenarnya adalah junior Lindong yang telah menarik perhatian dari Tuan Naga Gengsi?" Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, "Ya, memang aku orangnya." Mendengar jawaban dari Lindong itu, Liu Qing hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Sesaat kemudian, dia maju satu langkah dan cahaya hijau kini telah melonjak dari dalam tubuh Liu Qing. Sebelum akhirnya, suara raungan naga yang mengguncang bumi kini terdengar. Setelah itu, banyak tato naga hijau keluar dari dalam tubuh Liu Qing. Aura dari tato naga hijau itu bahkan menimbulkan retakan besar yang ada di gunung ini. Komandan Naga Langit dan juga Xiaoyan serta yang lainnya cukup terkejut ketika melihat hal ini. Mereka buru-buru akan melangkah maju, tapi Lindong segera melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Sambil menatap ke arah Liu Qing, Lindong kemudian mengatakan, "Karena senior Liu Qing ingin menguji transformasi tubuh naga hijau surgawiku, kemungkinan diriku tidak akan bisa menolak permintaan dari senior Liu Qing. Jika aku melakukan hal itu, maka Raja Naga Gengsi akan sangat malu denganku. Hari ini, aku akan mencari petunjuk dari senior Liu Qing." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera mengepalkan kedua tangannya dan tato naga ungu emas dalam sekejap saja keluar dari dalam tubuh Lindong. Tekanan naga kuno dan murni ini benar-benar menyerupai naga raksasa yang perlahan terbangun dari tidur panjangnya. Suara auman naga yang keras pun terdengar. Cahaya emas keunguan yang mempesona tiba-tiba saja meletus dari dalam tubuh Lindong, dan 1000 sinar cahaya warna-warni kini telah muncul layaknya matahari yang terbit. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, 300 tato naga ungu emas kini telah meraung ke langit. Tekanan naga yang terkandung di dalamnya benar-benar merupakan tekanan murni dan kuno. Dan pada saat ini, aura milik Lindong itu tidak kalah
dari aura milik Liu Qing yang telah berdiri di seberang. Cahaya hijau juga telah menutupi tubuhnya. Dengan 800 tato naga hijau berputar-putar di sekujur tubuh dari Liu Qing. Saat tato naga ini bergerak, kekuatan yang sangat mengerikan langsung menghantam ruang dimensi. Dan hal itu membuat ruang dimensi yang ada di sekitar Liu Qing menjadi sangat terdistorsi. Semua orang yang berada di sekitar dari Lindong kali ini sudah memilih untuk mundur. Keduanya jelas mempraktikkan seni bela diri yang mendalam dan juga sama. Dari kelihatannya, mereka tampaknya telah bersaing satu sama lain dalam hal seni bela diri ini. Namun, memang ada kesenjangan yang cukup besar dalam energi Yuan di antara Lindong dan juga Liu Qing. Jelas kali ini, Liu Qing memegang kendali yang mutlak karena dirinya berada di tahap samsara. Meskipun tato naga hijau milik Liu Qing telah mengamuk, namun 300 tato naga ungu emas yang berada di sekitar tubuh Lindong mungkin memang kalah dalam hal jumlah. Tapi semua orang yang ada di tempat ini bisa merasakan satu tato naga ungu emas milik Lindong sebenarnya lebih kuat daripada satu tato naga hijau milik Liu Qing. Sebuah tatapan mata yang penuh semangat kali ini terpancar jelas dari dalam tatapan mata Liu Qing ketika dia melihat ke arah Lindong. Hal ini dilakukan oleh Liu Qing sambil tersenyum. Tidak lama kemudian tubuh dari Liu Qing pun melemparkan pukulan ke arah depan. Di dalam pukulan ini sendiri hanya mengandalkan kekuatan fisik. Namun 800 tato naga hijau yang ada di sekelilingnya benar-benar meraung ke arah langit ketika pukulan itu dilemparkan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, pukulan dari Liu Qing ini berubah menjadi sinar cahaya hijau yang sangat ganas, kemudian bergegas menuju ke arah Lindong. Sebuah retakan yang sangat besar pun langsung terbentuk ketika pukulan Liu Qing itu mengarah pada Lindong. Bahkan gunung-gunung yang ada di bawahnya kini telah terbelah menjadi dua. Dan pukulan dari Liu Qing jelas kekuatan yang cukup sombong. Tatapan mata Lindong telah berubah menjadi sangat serius ketika dia menyaksikan sinar cahaya hijau yang ganas melesat ke arahnya. Namun Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindar. Karena Lindong sangat tahu jelas Liu Qing ini sedang berusaha untuk menyelidiki Lindong tentang pemahamannya pada transformasi tubuh naga hijau surgawi. Lindong akan merasa diejek oleh Liu Qing jika dirinya memilih untuk mundur. Ketika pikiran-pikiran seperti ini terlintas di dalam benak Lindong, dia pun dengan cepat melangkah maju disertai dengan cahaya emas keunguan. 300 tato naga ungu emas itu telah bergegas ke arah depan yang pada akhirnya akan segera melakukan benturan dengan sinar cahaya hijau. Detik berikutnya, dar! Benturan itu pun benar-benar terjadi. Gunung-gunung yang ada di bawahnya bergoyang sampai akhirnya hal itu hancur. Diikuti dengan gempa susulan, batu-batu yang sangat besar telah terbang dan gunung itu telah sepenuhnya runtuh. Akibat dari benturan ini sosok dari Lindong terlempar ke arah belakang dan jari-jari kakinya menginjak udara dengan kuat. Sementara energi mental berwarna putih perak disebarkan oleh Lindong demi upaya menstabilkan tubuhnya. Segera setelah itu, Lindong secara diam-diam terkejut lalu mengatakan benar-benar kekuatan yang tangguh. Karena Liu Qing itu memang jauh lebih kuat daripada Komandan Naga Langit dan juga para ahli samsara biasa lainnya. Jika bukan karena energi mental milik Lindong telah berada di tahap Grandmaster Simbol tingkat awal, kemungkinan dia tidak akan pernah cocok melakukan bentrokan dengan Liu Qing ini. Tidak lama setelah itu Lindong pun menangkupkan kedua tangannya pada Liu Qing. Sambil tertawa, dia pun mengatakan transformasi tubuh naga hijau surgawi milik senior Liu Qing memang sangat kuat. Mendengar hal ini, Liu Qing hanya bisa tersenyum ke arah Lindong. Lalu dia mengatakan sebuah prestasi yang benar-benar layak sebagai pemilik dari tulang naga primal. 300 tato naga ungu emasmu sebenarnya bisa melawan 800 tato naga hijauku. Jika kamu berada di level kultivasi yang sama denganku, maka aku kemungkinan tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Tuan Kingxi itu memiliki penglihatan yang sangat bagus. Lindong, dia tidak salah memilihmu. Mendengar ucapan dari Liu Qing, Lindong hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, kakak Liu Qing, kau itu terlalu rendah hati.
Jika bukan karena aku memiliki tulang naga primal, maka akan sangat sulit melepaskan kekuatan dari transformasi naga hijau surgawi sampai seperti itu. Mendengar ucapan dari Lindong ini, Liu Qing juga langsung tertawa lalu dia mengatakan, mampu mendapatkan tulang naga primal, itu juga merupakan bagian dari kemampuanmu. Saat itu, bahkan aku telah gagal setelah melakukan pertarungan yang sangat mengerikan dengan orang itu. Yang bisa kulakukan hanyalah memilih tulang naga kuno yang lebih rendah. Mendengar ucapan ini, Lindong hanya bisa tersenyum tipis, karena sebenarnya yang dibicarakan oleh Liu Qing seharusnya adalah Kaisar Nagasaki 6 jari. Tidak lama kemudian Duantao segera melangkah maju sambil tersenyum dia mengatakan, tolong saudara Lindong, jangan marah dulu. Ini adalah karakter asli dari Liu Qing, karena dia akan melawan siapapun sebelum berbicara, terlepas dari apakah dia mengenal mereka. Bahkan semua tetua suku, termasuk pimpinan suku naga sendiri, telah ditantang olehnya. Mendengar ucapan dari Duantao itu, Lindong cukup tercengang di dalam hati. Dia pun berkomentar bahwa sebenarnya Liu Qing memang maniak pertempuran. Tidak lama kemudian, Lindong tersenyum ke arah Liu Qing dan juga Duantao sambil berkata, apakah kalian berada di tempat ini untuk mendapatkan warisan dari guru pelahap? Sambil berjalan maju, Liu Qing menatap Lindong. Dia tidak bertele-tele dengan kata-katanya, dan Liu Qing juga tidak menyembunyikan keinginannya terhadap warisan dari guru pelahap. Hal ini dia lakukan sambil mengatakan, benar, aku telah mendengar bahwa pimpinan suku menyebutkan dirimu adalah pemilik dari batu simbol yang melahap saat ini. Namun, sebenarnya aku juga tertarik dengan warisan dari guru pelahap. Ketika saatnya tiba, siapapun yang bisa mendapatkannya akan bergantung pada kemampuannya sendiri. Mendengar ucapan dari Liu Qing itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia berkata, jika begitu, kita akan melakukan persaingan secara adil. Liu Qing tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, itu adalah ide yang bagus. Tapi Junior Lindong, kamu bisa yakin padaku, jika aku benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkannya, maka diriku akan membantu dirimu. Bagaimanapun juga, kau adalah penatua hukuman dari suku nagaku, dan hal itu bisa dianggap bahwa dirimu salah satu dari kami. Mendengar kata-kata ini, Lindong merasa jauh lebih baik, dan dia memiliki kesan bahwa Liu Qing ini memang tidak memiliki niat jahat. Di samping Lindong, tatapan mata dari Xiao Diao tiba-tiba menyapu pada seluruh tempat ini, lalu dia mengatakan, 3 dari 4 suku penguasa telah tiba di tempat ini. Namun sebenarnya suku Kunpeng belum juga muncul. Penatua pertama Zuli yang mendengar ucapan dari Xiao Diao, dia hanya bisa tertawa lalu mengatakan, mereka pasti akan segera datang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi kecepatan dari suku Kunpeng, dan mereka bisa tiba di tempat ini kapanpun mereka mau. Karena sebenarnya suku Kunpeng ini sangat suka datang dan juga pergi seperti hantu. Baru saja tetua Zuli mengatakan hal ini, tiba-tiba saja ada sebuah suara tertawa yang keras bergema di langit. Hahaha, tetua pertama Zuli terlalu memikirkan suku Kunpeng kita. Dalam hal kecepatan, suku Martin Langitmu juga sangat luar biasa. Ketika suara ini terdengar, Lindong pun segera mengangkat kepalanya. Segera setelah itu pupil mata dari Lindong menyusut, karena langit yang ada di atas sana dengan cepat kali ini telah terdistorsi. Beberapa sosok aneh tiba-tiba saja muncul dari dalam ruang terdistorsi itu. Kali ini hanya 5 orang yang telah muncul dari suku Kunpeng. Yang menjadi pimpinan dari 5 orang ini adalah seorang tetua dengan rambut berwarna putih perak. Dia memiliki tubuh yang cukup kecil, tetapi riak energi yang ada di dalam tubuhnya ketika dipancarkan tidak lebih lemah dari tetua Zuli dan juga tetua Mudi. Tetua Zuli yang melihat pada kelompok itu hanya bisa tertawa lalu mengatakan, sebenarnya penatua pertama Kun Yuan yang datang ke tempat ini. Dari kelihatannya, jelas tetua Zuli ini sangat mengenal tetua Kun Yuan.
Lindong pun mengamati kelima orang itu dengan rasa ingin tahu sambil berkata dalam hati, apakah itu sebenarnya adalah anggota dari suku Kunpeng? Yang dilihat dari Lindong, 5 orang yang telah datang ke tempat ini adalah 4 orang tua dan juga 1 wanita muda. Dengan cepat, tatapan mata Lindong berhenti pada satu-satunya wanita yang ada di kelompok suku Kunpeng. Wanita ini menggunakan pakaian berwarna merah dengan wajah yang sangat cantik dan tubuhnya juga tinggi ramping. Namun, ekspresi di raut wajah dari wanita ini benar-benar sedingin es. Selain itu, yang membuat Lindong merasa sangat terkejut adalah fakta ketika dia mengetahui kekuatan Yuan dari wanita muda ini sebenarnya hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Hal inilah yang membuat Lindong berkata dalam hati, kenapa wanita itu benar-benar berani datang ke tempat ini dengan kekuatan lemah seperti itu. Namun detik berikutnya, Lindong segera mengernyitkan dahinya. Segera setelah itu, dia berkata, ada sesuatu yang salah dengan gadis itu. Ketika Lindong mengamati gadis cantik dari suku Kunpeng, dia pada akhirnya menemukan sebuah kekuatan yang cukup familiar. Dan Lindong bisa merasakan riak-riak energi yang cukup unik langsung melesat ke arahnya. Tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius ketika dirinya mengetahui riak energi yang muncul dari dalam tubuh gadis cantik itu, yang kemudian membuat Lindong berkata, sebenarnya ini adalah energi mental. Dengan cepat, Lindong segera menjentikan jarinya. Energi mental berwarna putih perak yang cukup tajam kali ini keluar dari dalam jari Lindong, yang kemudian langsung menghancurkan riak energi dari gadis cantik itu. Tidak ada suara yang keras ketika 2 energi mental saling berbentrokan. Hanya saja tubuh mereka berdua kini sedikit gemetaran. Sebuah kejutan pun segera muncul dalam tatapan mata Lindong, yang kemudian dia berkata dalam hati, sebenarnya gadis itu juga seorang ahli yang kuat di dalam pelatihan energi mental, dan dia juga telah mencapai Grandmaster Simbol tahap awal. Aku tidak menyangka bahwa gadis yang sedingin es benar-benar menjadi Grandmaster Simbol, dan ini adalah pertama kalinya bagi Lindong bertemu dengan Grandmaster Simbol yang lainnya. Di sisi lain, gadis cantik berbaju merah itu juga sangat terkejut ketika tatapan matanya melihat pada Lindong, karena dia juga bisa merasakan bahwa energi mental milik Lindong tidak kalah dengannya. Meskipun bentrokan energi mental antara Lindong dan juga gadis cantik itu mungkin memang samar, tapi para orang tua yang kuat hadir di tempat ini tentu saja bisa merasakan bentrokan di antara kedua energi mental. Dengan cepat, tetua pertama Kun Yuan, dia melihat pada Lindong sambil tertawa. Dia mengatakan, hahaha, sepertinya teman kecil ini juga berjalan di jalur yang sama dengan gadis suku kami, Kunling. Gadis kecil, pada akhirnya kamu bertemu dengan saingan yang tepat. Selama ini, kau selalu membual bahwa dirimu adalah orang dengan bakat terbesar di dalam suku Kunpeng dalam 1000 tahun terakhir. Tapi teman muda yang ada di tempat ini sebenarnya tidak lebih lemah daripada dirimu. Mendengar ucapan dari tetua Kun Yuan membuat Lindong merasa bahwa sebenarnya orang tua itu memiliki niat yang buruk dan benar-benar mengundang kebencian dari Kunling terhadap Lindong. Benar saja, ketika Lindong melirik pada Kunling, tatapan mata dari gadis itu dipenuhi dengan aura terbakar karena dia telah terprovokasi oleh ucapan dari tetua Kun Yuan. Detik berikutnya, tatapan mata Kunling sambil melihat terus ke arah Lindong, dia mengatakan, teman, kita bisa berdebat menggunakan energi mental jika kamu punya waktu. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu dia mengatakan, baiklah, kita akan membicarakan hal ini ketika aku punya waktu. Karena pada saat ini, Lindong akan fokus terhadap warisan dari guru pelahap. Maka dari itu, Lindong tidak memiliki waktu untuk bermain-main dengan gadis yang bernama Kunling. Tetua pertama Zuli hanya bisa tersenyum ketika melihat adegan ini. Segera setelah itu,
Tetua Suli pun mengubah topik pembicaraan. Tatapan matanya melihat pada badai yang kali ini sudah memenuhi kedalaman dataran yang tandus. Sesaat kemudian, Tetua Suli pun mengatakan, angin yang muncul di tempat ini akan segera melemah esok hari. Pada saat itu, kita harus mulai untuk menuju kedalaman dari dataran tandus yang kemudian menemukan ruang yang hancur. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Seluruh kerumunan yang ada di tempat ini berpikir sejenak sebelum pada akhirnya mereka menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah. Sementara Lindong yang berdiri di samping Tetua Suli, tatapan matanya melihat pada orang-orang yang telah hadir di tempat ini. Lindong bisa merasakan sepertinya hampir setengah dari para ahli wilayah iblis telah berkumpul di tempat ini. 4 suku penguasa, 8 suku raja, dan faksi-faksi besar terkenal lainnya. Mereka semuanya telah mengirimkan ahli top untuk datang ke tempat ini. Dan Lindong bisa merasakan sebuah persaingan yang cukup ketat untuk bisa mendapatkan warisan dari guru pelahap. Tangan Lindong pun mengepal dengan erat. Dia tiba-tiba mengerutkan keningnya ketika tatapan matanya melihat pada ruang yang kosong. Lindong sepertinya merasa bahwa dia sedang diamati oleh seseorang dalam waktu sepersekian detik. Namun, perasaan seperti ini dengan cepat menghilang begitu saja. Sebuah kegelisahan pada saat ini segera muncul di dalam hati Lindong. Angin kencang di wilayah paling utara dari wilayah iblis ini sangat dingin dan tajam. Selama periode waktu tertentu, angin itu benar-benar membentuk prahara. Dengan kekuatan yang sangat menakutkan seperti ini, bahkan seorang di tahap samsara tidak berani menghadapinya. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang berani menerobos masuk ke wilayah paling utara dari wilayah iblis. Tidak lama kemudian, orang-orang yang menerobos masuk ini, mereka berteriak dengan tajam, dan teriakan ini terdengar sangat menyedihkan karena beberapa individu yang sembrono ketika mencoba masuk ke dalam sana akan langsung dilenyapkan oleh angin tajam ini. Dan itu adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang memiliki keserakahan di dalam hati mereka. Kali ini telah banyak orang yang telah hadir memutuskan menekan keserakahan itu dan kemudian berubah menjadi kehati-hatian. Akhirnya mereka semua dengan patuh akan memasuki tempat itu ketika angin kencang yang tajam sudah melemah. Kelompok besar dari Lindong juga tidak sembarangan menerobos masuk ke dalam wilayah paling utara. Terlebih lagi, di kelompok Lindong sendiri ada suku Naga dan juga suku Martin Langit yang telah mengikutinya. Hal ini menyebabkan kelompok Lindong merupakan kelompok yang paling hebat. Namun Lindong sendiri tidak berani berpuas diri hanya karena hal ini. Dan sekarang kekuatan mental Lindong telah berada di Grandmaster Symbol. Maka energi mentalnya yang kuat memungkinkan seorang Lindong bisa samar-samar mendeteksi keberadaan yang sangat menakutkan di dalam lautan aura ini. Mencoba menjadi orang yang paling menonjol saat ini merupakan langkah yang bodoh. Penantian seperti ini pada akhirnya berakhir setelah setengah hari, dan semua orang bisa merasakan bahwa angin kencang yang ada di dataran terpencil sebenarnya menunjukkan tanda-tanda untuk melemah. Menghadapi situasi seperti ini, suara dengungan pun tiba-tiba saja terdengar. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, dataran terpencil yang awalnya terlihat sangat teratur kali ini telah dipenuhi dengan kekacauan. Karena banyak para ahli kuat yang tidak terhitung jumlahnya, mereka pun pada saat ini segera bergerak dan memasuki dataran terpencil. Melihat adegan ini, Lindong hanya bisa mengedipkan matanya lalu berkata dengan lirih, semuanya benar-benar akan menjadi kacau. Sementara Tetua Suli hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, orang-orang yang ada di tempat ini masih meremehkan angin surgawi dari wilayah paling utara. Aku bertanya-tanya, berapa banyak dari mereka yang pada akhirnya akan mati di masa lalu. Aku telah datang ke tempat ini yang kemudian tidak hanya bertemu dengan angin surgawi, tapi aku telah bertemu dengan badai surgawi.
Saat itu, meskipun diriku berada di tahap samsara, namun aku masih terluka parah. Setelah aku berhasil melarikan diri, pada akhirnya aku harus menghabiskan waktu beberapa tahun untuk memulihkan diriku dan mengusir angin-angin jahat yang telah menyerang masuk ke dalam tubuhku ini. Ketika Lindong mendengar hal ini, ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius. Lagi pula dia tidak terlalu akrab dengan tempat ini. Lindong tidak menyangka bahwa sebenarnya yang disebut dengan angin surgawi dan juga badai surgawi akan seseram ini. Selain itu, ada juga banyak binatang iblis dari zaman kuno yang telah bersembunyi di wilayah paling utara ini. Meskipun binatang iblis ini tidak terlalu cerdas, namun mereka memiliki kemampuan yang unik dan sangat sulit untuk dihadapi. Detik berikutnya tatapan mata dari Liu Qing melihat pada kejauhan. Dia segera tertawa lalu mengatakan, "Sudah waktunya kita memasuki dataran terpencil. Mari persiapkan diri kita dengan baik, karena kita harus mengambil keuntungan dari kerumunan yang ada di tempat ini, karena mereka akan membantu membubarkan kekuatan dari angin surgawi. Mereka juga bisa membantu kita untuk berurusan dengan binatang iblis yang ada di tempat itu." Meskipun Liu Qing ini adalah seseorang yang suka bertarung, namun dia tidak suka membuang-buang energinya untuk sesuatu yang tidak perlu. Jelas Liu Qing juga sangat mengetahui betapa mengerikannya yang disebut dengan angin surgawi. Oleh karena itu, Liu Qing sangat tahu bahwa semuanya akan menjadi merepotkan ketika tertangkap oleh angin surgawi ini. Tatapan mata Lindong sendiri melihat pada kejauhan di depan sana, dan dirinya bisa menyaksikan kekuatan dari energi Yuan yang tidak terhitung jumlahnya telah benar-benar meletus. Kemudian banyak sosok melesat maju untuk menyerbu dataran terpencil ini, yang sebenarnya di dalam dataran terpencil masih dipenuhi dengan angin-angin surgawi. Detik berikutnya ada beberapa tangisan yang sangat menyedihkan terpancar dari tempat itu, karena beberapa orang sebenarnya telah tertabrak oleh angin surgawi yang sangat mengerikan. Xiao De yang ada di samping Lindong tiba-tiba saja berkata, "Suku 9 Phoenix akan segera bergerak." Setelah mendengar hal ini, tatapan mata Lindong melihat pada tetua mudi yang kali ini sebuah cahaya telah muncul di tangannya. Dalam sekejap saja, hal itu segera berubah menjadi kipas berwarna hitam. Kipas ini sendiri ditutupi dengan simbol-simbol kuno. Setiap kali tetua mudi mengepakkan kipasnya, maka kekuatan misterius akan dipancarkan dari dalamnya, dan hal itu segera membuat ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Lindong sedikit terkejut ketika dia melihat adegan ini, yang kemudian Lindong mengatakan, "Kipas penekan iblis bulu surga," karena sebenarnya kipas itu menduduki peringkat ke-14 dari harta surgawi kuno, dan hal ini telah banyak membunuh Yimo selama zaman kuno. Lindong tidak pernah menduga bahwa sebenarnya benda suci itu benar-benar akan mendarat di tangan suku 9 Phoenix. Tetua Zuli yang ada di samping Lindong tanpa sadar berkata, setelah dirinya melihat kipas berwarna hitam, suku 9 Phoenix itu suka mengumpulkan benda-benda surgawi kuno. Oleh karenanya, mereka memiliki banyak harta di dalam suku mereka. Lindong hanya bisa tersenyum, lalu dia mengatakan, namun objek yang benar-benar kuat di peringkat harta surgawi kuno adalah mereka-mereka yang berada di peringkat 10 besar. Hanya item-item tersebutlah yang secara pribadi dibuat oleh leluhur simbol. Yang lainnya mungkin kuat, tapi mereka masih kurang jika dibandingkan dengan 10 harta surgawi kuno teratas. Tetua Zuli pun merenung sebentar sebelum akhirnya dia mengatakan, benar, 10 harta surgawi kuno teratas memang merupakan objek pamungkas. Namun, berdasarkan apa yang aku tahu, leluhur simbol sebenarnya hanya menciptakan 9 dari mereka. Mendengar ucapan dari tetua Zuli, Lindong pun cukup terkejut, yang kemudian dia penasaran. Sebelum akhirnya, Lindong pun bertanya, apakah sebenarnya harta surgawi kuno tertinggi tidak diciptakan oleh leluhur simbol?
Dan aku cukup penasaran sebenarnya harta itu seperti apa. Tetua Zuli hanya bisa tertawa dengan pahit. Lalu dia berkata pada Lindong, "Aku sendiri juga tidak tahu. Berdasarkan sesuatu yang aku pelajari dari tulisan-tulisan kuno di dalam suku Martin Langit, harta surgawi nomor 1 itu adalah harta yang sangat misterius dan juga tidak terduga. Dan kemungkinan besar para ahli kuat dari zaman kuno juga tidak banyak yang mengetahui tentang harta ini." Mendengar perkataan dari Tetua Zuli, keingintahuan pada saat ini telah tumbuh di dalam hati Lindong. Namun dirinya tidak ingin membahas hal ini lebih lanjut. Di sisi lain, Tetua Mudi melirik ke arah Lindong. Setelah dia mengeluarkan kipasnya, yang kemudian Tetua Mudi pun menyentakkan kipas itu sebelum pada akhirnya memancarkan penghalang cahaya hitam. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, penghalang hitam ini telah melindungi kelompok Tetua Mudi dari serangan angin-angin surgawi di dataran terpencil. Tetua Mudi kemudian mengatakan, "Ayo kita harus segera pergi." Hanya dalam waktu yang cukup singkat, orang-orang dari suku 9 Phoenix telah benar-benar memasuki dataran terpencil. Setelah kepergian dari Tetua Mudi, tetua pertama dari suku Kunpeng, yaitu Kun Yuan, tertawa terbahak-bahak, yang kemudian dia menangkupkan tangan ke arah Tetua Zuli sambil mengatakan, "Tetua Zuli, kita akan bergerak lebih dulu." Setelah mengatakan hal ini, ruang yang ada di depan Tetua Kun Yuan segera terdistorsi. Sebelum pada akhirnya 5 orang benar-benar memasuki ruang itu dan menghilang secara misterius. Melihat hal ini, Tetua Zuli hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, "Suku Kunpeng memang terlahir dengan kemampuan untuk bisa mengobrak-abrik ruang dimensi. Mereka benar-benar beruntung. Junior Lindong, sudah saatnya kita juga segera pergi dari tempat ini." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Tetua Zuli akan bergegas maju. Namun dengan cepat dia dihentikan oleh Lindong. Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum sambil mengepalkan tangannya, dan kemudian sebuah istana kuno yang mini muncul dalam sekejap saja. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, "Tetua pertama, kau jangan terburu-buru. Suku 9 Phoenix itu memiliki harta karun mereka sendiri, tapi aku juga memilikinya. Kita semua bisa bersembunyi di dalam istana surgawi misteriusku. Terlepas dari betapa menakutkannya angin surgawi itu, mereka tidak akan pernah bisa menyakiti kita. Selain itu, hal ini juga akan membuat kita menghindari kelelahan akibat terus-menerus mengeluarkan kekuatan Yuan." Mendengar ucapan dari Lindong itu, tatapan mata dari Tetua Zuli melihat pada istana mini, yang kemudian Tetua Zuli mengatakan, "Istana surgawi misterius itu sebenarnya adalah harta surgawi kuno yang berada di peringkat ke-10. Sebuah kejutan benar-benar terlintas dalam raut wajah Tetua Zuli. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tertawa sebelum pada akhirnya dia melambaikan tangannya, dan istana surgawi misterius kini telah berkembang menjadi ukuran yang besar. Dalam sekejap saja, Lindong menjadi orang pertama yang bergegas masuk ke dalamnya. Segera setelah itu, diikuti oleh Xiao Diao, Xiao Yan, dan juga yang lainnya. Ketika melihat pergerakan dari Lindong, Liu Qing pun tertawa terbahak-bahak. Hal ini dia lakukan sambil mengatakan, "Sebenarnya ini jauh lebih nyaman, dan kita secara alami harus menggunakan hal ini." Setelah berkata seperti itu, tubuh dari Liu Qing segera memasuki istana surgawi misterius. Hal ini juga langsung disusul oleh Duan Tao dan juga yang lainnya. Penatua Zuli pada akhirnya tersenyum sebelum akhirnya mengikuti di belakang Liu Qing. Setelah mereka semua masuk ke dalam istana surgawi misterius, tiba-tiba saja sebuah cahaya terang dilonjakkan dari dalam istana surgawi misterius. Suara gemuruh pun segera muncul, yang pada akhirnya istana surgawi misterius ini memasuki dataran terpencil di bawah tatapan mata banyak orang yang iri. Setelah kelompok dari Lindong pergi dari tempat ini, para ahli yang tersisa juga mengeluarkan berbagai teknik yang kuat. Mereka benar-benar membuat perlindungan untuk diri mereka sendiri
yang kemudian semuanya menerobos masuk ke dalam dataran terpencil. Ketika semua orang yang ada di tempat ini telah memasuki dataran terpencil, sebuah ruang yang ada di puncak gunung tiba-tiba saja mulai terdistorsi. Segera setelah itu, jejak energi hitam pekat pada akhirnya muncul dan langsung berubah menjadi sosok hitam yang buram. Ketika sosok ini melihat pemandangan spektakuler dari dataran terpencil, sebuah senyuman yang kejam segera terlintas di raut wajahnya. Detik berikutnya, sosok ini pun mengatakan, "Raja hantu neraka, segera tunjukkan dirimu." Hanya dalam waktu yang cukup singkat, ruang yang ada di belakang sosok ini telah menjadi sangat terdistorsi, dan pada akhirnya sosok hitam yang lain telah muncul yang kemudian membungkuk dengan sikap yang sangat sopan. Sosok hitam yang ada di depan segera mengatakan informasi telah menyebar dengan cara yang cukup cepat. Dengan peristiwa besar yang terjadi di wilayah iblis, bagaimana bisa penjara iblis kita tidak terlibat di dalamnya? Raja hantu neraka yang baru saja muncul itu kemudian mengatakan, "Raja kursi 10, apa yang harus kita lakukan?" Sepertinya ahli tahap reinkarnasi tidak bisa memasuki ranah dari guru pelahap. Sosok kabut hitam itu hanya bisa tersenyum tipis. Lalu dia mengatakan, "Tanganku mungkin terikat jika guru pelahap masih hidup. Namun sayangnya, dia kali ini sudah mati. Oleh karena itu, apa yang bisa dia lakukan?" Saat ini ada banyak para ahli top dari wilayah iblis yang telah berkumpul di tempat itu. Aku ingin tahu seberapa lemah wilayah iblis ini jika kita membunuh mereka semua. Mendengar kata-kata dari Raja kursi ke-10, Raja hantu neraka tertawa dengan keras lalu mengatakan, "Haha, teknik dari Raja kursi 10 memang luar biasa. Orang-orang ini semuanya adalah elit dan juga pilar dari berbagai faksi di wilayah iblis. Jika mereka semua menghilang, kemungkinan besar para faksi-faksi itu juga akan terluka. Selain itu, jika kita memasuki ruang yang hancur, bahkan para ahli tahap reinkarnasi yang ada di wilayah iblis ini tidak akan bisa mendeteksi apapun. Dan ini adalah kesempatan yang cukup bagus bagi kita untuk bertindak." Raja kursi ke-10 hanya bisa menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya dia bertanya, "Namun, kita harus memiliki orang yang cukup kuat untuk melakukan perjalanan ini." Raja hantu neraka hanya bisa tertawa dengan pelan. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan ruang yang ada di sekitarnya kali ini langsung terdistorsi. Tidak lama kemudian, 3 sosok hitam yang lainnya dalam sekejap saja langsung muncul. Ketiga sosok itu langsung membungkuk pada Raja kursi 10 sambil mengatakan, "Raja ilusi surga, Raja ilusi bumi, Raja neraka kegelapan, menyapa Raja kursi ke-10. Dengan kemunculan 3 Raja Yimo yang lainnya, maka totalnya ada 5 orang tahap reinkarnasi dari suku Yimo yang telah hadir di tempat ini. Raja kursi ke-10 hanya bisa tersenyum tipis lalu mengatakan, "Kurasa barisan kita sudah cukup." Detik berikutnya, dia pun melambaikan lengan bajunya dan kemudian mereka berlima menghilang dengan cara yang cukup aneh. Sambil menghilang itu, Raja kursi ke-10 pun berkata yang bergema di tempat ini, "Penjara iblisku telah runtuh selama bertahun-tahun. Sudah saatnya kali ini melakukan sesuatu yang besar." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kelima Raja Yimo yang setara dengan tahap reinkarnasi itu benar-benar mampu menghabisi semua orang yang telah memasuki ke dataran terpencil ini? Dan apakah kelompok dari Lindong mampu menahan serangan secara diam-diam dari kelima Raja Yimo? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.